Selamat datang kembali ya di penyelaman mendalam kita. Kali ini kita dapat satu teks renungan singkat nih yang Anda bagikan. Judulnya Renungan Malam, Fakta Lawan Perasaan. Iya. Kayaknya fokusnya jelas banget ya. Gimana sih kita sebaiknya ngerespons keraguan yang sumbernya dari perasaan kita sendiri? Betul, dari emosi internal gitu ya. Iya. Nah, misi kita di sini, seperti biasa, ngebongkar argumen utamanya apa, terus metode yang ditawarin di teks ini tuh gimana. Oke, kita langsung masuk aja ya. Renungan ini tuh langsung kayaknya bikin pertentangan gitu loh. Antara apa yang kita rasain, ya, emosi internal kita yang sering labil itu, sama apa yang disebutnya fakta. Iya. Nah ini nih, fakta di sini kan maksudnya dari sudut pandang keyakinan tertentu gitu kan. Betul sekali. Dan penggunaan istilah fakta di sini tuh emang spesifik banget. Teks ini tuh makanya buat ngerujuk ke ayat-ayat kitab suci. Oh, oke. Jadi bukan fakta ilmiah gitu ya? Bukan itu. Ini secara eksplisit diposisikan sebagai ya lawannya perasaan yang sifatnya subjektif, personal banget. Nah, buat dasarnya argumennya penulisnya ngutip 1 Yohanes 5 ayat 9b. Sebab inilah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ini seolah-olah bilang kalau kesaksian ilahi ini yaitu tadi, fondasi faktual yang absolut, nggak goyah, beda sama perasaan manusia yang, ya gitu deh, naik turun. Oke, menarik banget pembedaan itu. Jadi fakta di sini maksudnya kebenaran yang diwahyukan ya, bukan yang bisa diukur gitu. Tepat, fondasinya kesaksian ilahi. Lalu, gimana renungan ini nyaranin kita pakai fakta berbasis firman ini, buat ngelawan keraguan yang dari perasaan tadi? Kayaknya udah cuma ngejelasin bedanya aja, tapi ada caranya juga ya? Iya, bener banget. Argumen utamanya yaitu cara paling efektif buat ngadepin keraguan berbasis perasaan itu ya dengan aktif gitu. Aktif menghadapkannya sama apa yang disebut fakta firman ini. Oke. Renungannya ngasih contoh yang konkret banget loh buat ngegambarin ini. Oh ya? Gimana tuh contohnya? Misalnya nih, kalau perasaan Anda bilang, aduh, aku kok nggak ngerasa diampuni ya? Gitu kan sering tuh? Iya, sering banget. Nah, teks ini langsung ngasih fakta tandingannya dari 1 Yohanes 1 ayat 7. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Jadi langsung dikontraskan gitu ya? Iya. Mekanismenya tuh kayak gini, otoritas ilahi dari ayat itu dianggap bisa ya mengesampingkan atau ngoreksi persepsi emosional kita yang lagi kacau itu. Jadi ini semacam koreksi kognitif tapi basisnya keyakinan ya, bukan cuma sugesti positif, ayo semangat, tapi lebih ke penegasan ulang kebenaran versi teks itu. Tepat sekali. Untuk nimpa perasaan yang lagi bertentangan. Oke. Terus ada contoh lain nggak? Polanya sama juga? Polanya konsisten sama persis. Contoh lain yang dikasih tuh perasaan, Tuhan kok kayaknya jauh banget ya? Oh, itu juga sering dirasain orang. Nah, fakta yang diajuin buat ngelawan itu diambil dari Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oke. Lagi-lagi, ini konfrontasi langsung. Emosi internal kita yang subjektif versus sebuah pernyataan eksternal yang dianggap kebenaran mutlak dalam kerangka keyakinan ini. Jadi bukan dialog atau nego sama perasaan, tapi lebih ke penegasan. Fakta ini lebih berkuasa daripada perasaanmu. Paham. Dan pendekatan ini jelas nggak pasif ya. Saya lihat ada kayak ajakan bertindak itu di akhir renungannya. Disebutin, malam ini kumpulkan fakta-fakta Alkitab untuk melawan setiap perasaan ragumu. Ini maksudnya gimana menurut Anda? Nah, itu poin penting banget. Itu nunjukin kalau metode yang disaranin ini emang teknik yang disengaja, aktif. Maksudnya? Penulisnya nggak cuma nyaranin, oh ya ingat aja ayat ini gitu. Tapi secara spesifik ngajak Anda buat nyari dan ngumpulin amunisi fakta ini. Buat apa? Ya buat konfrontasi langsung malam itu juga. Wah, intens juga ya. Iya. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini tuh semacam latihan kognitif spiritual. Pakai teks yang dianggap otoritatif sebagai alat intervensi. Tujuannya buat ngelola atau ngarahin ulang pengalaman emosional kita, khususnya keraguan iman. Buat Anda, ini mungkin jadi bahan renungan ya, tentang gimana teks atau keyakinan yang dianggap faktual ini secara sadar bisa dipakai buat ngebentuk kondisi emosi kita. Oke deh. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, intisari dari renungan singkat ini tuh sebuah strategi yang spesifik banget, langkahnya jelas. Pertama, kenali dulu keraguanmu yang basisnya perasaan. Iya. Kedua, cari dan temukan ayat kitab suci yang relevan, yang disebut fakta tadi. Sweep. Ketiga, pegang teguh fakta ini sebagai penangkal langsung buat perasaan ragu itu. Jadi ini pendekatan proaktif gitu ya,
buat jaga iman pakai apa yang diyakini sebagai kebenaran firman yang objektif. Tepat sekali, udah pas rangkumannya. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup yang menarik nih buat Anda renungin lebih lanjut. Oh iya, apa tuh? Gini, teks renungan ini kan nyuruh Anda nyari ayat fakta spesifik buat ngelawan keraguan pribadi malam itu dalam konteks agama ya. Iya. Nah, coba kita perluas sedikit gagasannya. Di luar konteks spesifik ini, kira-kira jangkar atau fakta mendasar apa sih? Entah itu prinsip etis yang Anda pegang, atau mungkin data ilmiah yang nggak kebantah, nilai-nilai personal, atau pengalaman hidup yang penting, atau komitmen yang pernah dibuat. Oke. Yang Anda atau orang lain mungkin andalkan pas lagi ngadepin emosi yang bergejolak atau ketidakpastian dalam hidup. Di aspek lain gitu. Maksudnya pegangan kita apa gitu ya pas lagi galau? Nah, iya. Fondasi apa yang Anda pakai buat navigasi pas perasaan lagi kerasa ngebingungin atau bahkan nyesatin? Ya, sesuatu buat Anda pikirin aja sih sambil lanjut aktivitas.